Shalom, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai perbandingan praktek dan sistem akuntansi internasional. Saya pemateri pertama, Maria Arnita Herawati Garum, akan membahas mengenai akuntansi Anglo-Saxon. Jadi sebelumnya di sini kita akan melihat beberapa sistem akuntansi dan praktiknya dengan negara-negara industri tertentu yang mengacu pada klasifikasi kultural. Yang pertama saya akan membahas mengenai akuntansi Anglo-Saxon. Anglo-Saxon sendiri merupakan suatu sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Jadi sistem Anglo-Saxon sendiri merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yang mana maksudnya di sini adalah keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Model akuntansi Anglo-Saxon di sini berorientasi untuk memberikan informasi keuangan secara wajar, lengkap, andal, dan berguna, serta dapat diperbandingkan serta dimengerti oleh para stakeholder di pasar modal. Di sini kami akan mengambil beberapa contoh negara yang menganut sistem akuntansi Anglo-Saxon. Yang pertama itu ada Amerika Serikat. Aspek-aspeknya di sini kita lihat dari yang pertama, hal yang berpengaruh. Di sini hal yang paling berpengaruh dominan terhadap peraturan yang ada di Amerika Serikat itu adalah pasar modal. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pasar modal sendiri merupakan suatu sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya seperti pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Di sini ada juga Security and Exchange Commission yang didirikan sebagai otoritas legal yang berfungsi untuk membuat undang-undang tentang sekuritas dan juga memformulasikannya ke dalam standar akuntansi. Selanjutnya mengenai praktek dan prinsip akuntansi. Jadi di Amerika Serikat sendiri akuntansi difokuskan pada perusahaan besar dan juga yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan terhadap investasi. Yang pertama kita melihat dari sisi laporan keuangannya. Laporan keuangan tahunan di Amerika Serikat sendiri terdiri atas laporan konsolidasi, neraca, dan laporan arus kas. Ini berbeda dengan negara lain yang mana laporan keuangan perusahaan induk biasanya tidak tersedia. Laporan keuangan di Amerika Serikat sendiri biasanya dia lebih kompleks atau detail dengan dilengkapi dengan catatan. Sedangkan pada neraca biasanya disajikan dengan format dua sisi, yang mana pada sisi sebelah kanan itu terdiri atas komponen pasifa, yaitu berisikan modal dengan kewajiban. Sedangkan pada sisi sebelah kiri ada aktiva, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Selanjutnya mengenai praktek pengukuran. Pendekatan pengukuran cenderung memakai historical cost yang ketat, tetapi jika diperlukan dapat disesuaikan dengan harga pasar. Jadi historical cost ini menyajikan kondisi-kondisi keuangan perusahaan pada saat perolehan atau masa lalu yang mengabaikan perubahan harga, baik itu inflasi maupun deflasi. Namun di sini juga perlakuan ini juga dapat dikecualikan untuk merger dan akuisisi, di mana aset harus dinyatakan dalam nilai wajar, aktivitas tetap didepresiasi dengan dasar garis lurus. Selanjutnya mengenai praktek konsolidasi. Metode purchase atau akuisisi itu diikuti oleh sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat, meskipun metode pooling of interest atau merger digunakan pada situasi tertentu dengan di mana
dengan metode Voorhees, aset harus direvaluasi, dan jika terdapat perbedaan antara biaya dan hasil revaluasi, harus dikapitalisasi sebagai goodwill dan dicatat sebagai aktiva tak berwujud. Contoh negara berikutnya ada Inggris. Di sini yang pertama itu hal yang berpengaruh. Di sini sama seperti di Amerika sendiri, pasar modal merupakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap praktek akuntansi di Inggris. Namun pengaruh tersebut tidak sangat mendominasi seperti halnya di Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai praktek dan prinsip akuntansi. Tipe laporan keuangan di Inggris menggabungkan laba rugi yang dikonsolidasi, neraca dan aliran kas dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Neraca perusahaan induk juga diungkapkan dan sering disajikan bersama dengan neraca kelompok. Laporan ini cenderung lebih ringkas dibandingkan di Amerika Serikat, dengan informasi yang lebih detail dalam catatan rekening. Yang berikutnya pengukuran. Jadi di Inggris sendiri dia lebih fleksibel dan kurang konservatif jika dibandingkan dengan yang ada di Amerika dalam hal praktek pengukuran. Hal ini mungkin terjadi karena peraturan pengukuran yang memberikan peluang untuk dasar penilaian lain yang digunakan, seperti adanya current cost, market value, dan general indexation. Yang berikutnya mengenai praktek konsolidasi. Di sini akuntansi untuk kombinasi bisnis di Inggris mirip dengan yang ada di Amerika. Metode Voorhees atau akuisisi biasanya diikuti, meskipun metode merger diperolehkan. Jadi metode merger di sini yaitu penyatuan aktiva, kewajiban dan perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan ke dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Putri Kevi. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi Nordik. Jadi akuntansi Nordik ini memiliki beberapa kemiripan dengan akuntansi Anglo-Saxon, namun terdapat juga beberapa pengaruh penting dari akuntansi Jermanik, khususnya dalam hal perpajakan. Akuntansi Nordik ini apabila dibandingkan dengan akuntansi Anglo-Saxon akan terlihat kurang optimis dan transparan. Namun sebaliknya, jika dibandingkan dengan akuntansi Jermanik dan Latin akan terlihat cenderung lebih optimis dan transparan. Untuk negara-negara yang menganut sistem akuntansi Nordik, di sini kami mengambil contoh dua negara, yaitu Belanda dan Swedia. Yang pertama Belanda. Hal yang berpengaruh, akuntansi Nordik yang dianut oleh Belanda memiliki beberapa kemiripan dengan akuntansi Anglo-Saxon yang dianut oleh Inggris dan Amerika. Namun hal yang paling mempengaruhi akuntansi di Belanda yaitu company law atau disebut juga business law yang merupakan hukum bisnis dan profesi akuntansi di sana. Pengaruh company law di Belanda ini sudah ada sejak tahun 1970 yang ditandai dengan adanya the Act on the Annual Accounts of Enterprises dan juga implementasi dari European Community 4 and 7 Directives pada tahun 1983 dan 1988. Company law di Belanda ini tergabung dalam the Civil Code atau hukum perdata dan juga the Roman Law System atau sistem hukum Romawi. Hal ini mirip dengan kebanyakan negara Eropa kontinental, namun ada pengecualian untuk the Civil Code yang dianggap secara tradisional tidak memberikan framework atau kerangka kerja yang detail. Selanjutnya, bagian kedua, prinsip dan praktek akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan tipikal Belanda terdiri dari laporan neraca, konsolidasi, laporan rugi dan laba, dan juga laporan arus dana bersamaan dengan laporan keuangan perusahaan induk.
Penggunaan replacement values atau nilai sekarang di Belanda tidaklah mandatory atau diwajibkan, tetapi diperbolehkan oleh the Civil Code, konsisten dengan European Community for Directives. Dasar penilaian yang dipakai adalah historical cost atau biaya historis, dan untuk intangible asset atau aset tak berwujud pun dinilai berdasarkan biaya historisnya. Depresiasi yang digunakan di Belanda menggunakan metode garis lurus dan diterapkan untuk semua asetnya kecuali untuk bangunan dan tanah yang tidak harus didepresiasi. Selanjutnya, metode penilaian persediaan yang digunakan di Belanda menggunakan metode LOCOM atau Lower of Cost and Market, yang merupakan penyajian nilai persediaan yang didasarkan harga pasar yang lebih rendah daripada harga pokoknya. Sementara untuk menentukan cost-nya, di Belanda diperbolehkan menggunakan 3 metode, yaitu metode FIFO, first in first out, metode LIFO, last in first out, dan juga metode weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya tentang praktek konsolidasi. Praktek di Belanda konsisten dengan metode purchase yang disyaratkan oleh EC7 Directives. Ada pendekatan fleksibel untuk goodwill yang mirip di Inggris, di mana goodwill bisa segera di write off ditandingkan dengan cadangan atau diamortisasi selama umur ekonomisnya. Perlakuan terhadap associated corporations atau perusahaan yang melakukan konsolidasi adalah berdasarkan equity basis atau dengan menggunakan metode ekuitas seperti yang disyaratkan oleh EC7 Directives. Informasi segmental diungkapkan oleh perusahaan Belanda sesuai dengan isi direktif juga, dan translasi mata uang umumnya dilakukan dengan menggunakan metode closing rate. Selanjutnya berkaitan dengan akuntansi Nordik yang diterapkan di negara Swedia. Yang pertama, hal yang berpengaruh. Perkembangan akuntansi di Swedia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan perpajakan yang ada di sana, sama dengan di negara Prancis dan Jerman. Meski demikian, profesi akuntansi juga dilibatkan dalam proses standard setting atau proses pembuatan standar yang berlaku. Pengaruh pasar modal juga penting berkaitan dengan akuntansi dan disclosure oleh perusahaan-perusahaan besar. Penggunaan informasi akuntansi ini dimaksudkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi makro. Selanjutnya, prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku di Swedia. Tradisi akuntansi di Swedia memberikan preferensi informasi untuk kebutuhan kreditor, pemerintah, dan otoritas perpajakan. Tetapi hal ini telah berubah seiring dengan semakin besarnya keterlibatan kebanyakan perusahaan Swedia dalam merger dan akuisisi internasional. Serta kebutuhan untuk mencari dana di pasar uang internasional juga menjadi alasannya. Dalam perkembangannya, informasi lebih difokuskan pada kebutuhan pemegang saham dan standar yang applicable dalam konteks pasar modal internasional. Perkenalkan, nama saya Lucy Berlianti Angelina Belinau, NIM 17100200098. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai praktik pengukuran. Historical cost merupakan dasar yang disyaratkan dalam penilaian, meskipun supplementary current cost-nya disajikan oleh beberapa perusahaan besar. Dalam praktek, perusahaan di Swedia cenderung konservatif, seperti di Prancis dan Jerman. FIFO merupakan metode penentuan inventory yang digunakan secara luas. Pengeluaran riset dan pengembangan boleh dikapitalisasi dan diamortisasi tidak lebih dari 5 tahun. Dalam praktek, kebanyakan perusahaan memperlakukan biaya riset dan pengembangan. Yang berikutnya, praktek konsolidasi. Berkaitan dengan kombinasi bisnis, metode yang diikuti adalah purchase method dan konsisten dengan EC7 Directive. Sama seperti yang di Belanda, ada pendekatan yang fleksibel untuk goodwill, yaitu bisa segera di write off ditandingkan dengan cadangan atau diamortisasi selama umur ekonomisnya. Berikutnya, ini Germanic Accounting. Negara-negara Germanic dalam beberapa hal secara signifikan dari kelompok Anglo-Sakson dan Nordik. Germanic meliputi Jerman, Austria, Israel, dan Switzerland. Yang pertama, Jerman. Di sini hal yang berpengaruh yaitu company law merupakan pengaruh utama terhadap akuntansi di Jerman.
Selain itu, undang-undang pajak juga mempunyai pengaruh kuat di mana bentuk akun tahanan menjadi dasar untuk akun perpajakan. Profesi akuntansi tidak begitu berpengaruh seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Yang berikutnya, prinsip dan praktek akuntansi. Tradisi akuntansi di Jerman lebih memberikan preferensi informasi untuk kebutuhan kreditor dan otoritas perpajakan. Meski demikian, perusahaan besar yang terdaftar di pasar modal berusaha keras untuk menyajikan laporan yang lebih berorientasi pada pemegang saham. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan tahunan di Jerman terdiri dari neraca dan laporan rugi laba bersama dengan neraca dan laporan rugi laba perusahaan induk. Laporan ini cukup detail dan neracanya biasanya dilaporkan dalam format 2 sisi. Sebagai tambahan, laporan tahunan oleh direktur juga disajikan. Berikutnya, praktek pengukuran. Penilaian di Jerman sangat konservatif, yaitu dengan menerapkan secara ketat historical cost atau revaluasi tidak diperkenankan. Tarif depresiasi ditentukan dengan undang-undang perpajakan dan metode akselerasi dipakai secara luas. Di sini digunakan metode FIFO dan LIFO. Perlakuan kontrak jangka panjang juga konservatif dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Celestina Muilio dengan NIM 17.120.137. Di sini saya menjelaskan kelanjutan dari negara Jerman dengan praktek konsolidasinya. Akuntansi untuk kombinasi bisnis di Jerman itu mirip dengan di Anglo-Saxon yang mengikuti implementasi AC7 Directive. Tetapi semenjak tahun 1990 hanya perusahaan publik yang besar saja yang disyaratkan untuk mengumumkan atau melaporkan keuangan konsolidasinya. Metode purchase dalam konsolidasi secara normal dipakai di Jerman. Pooling of interest atau akuntansi merger jarang digunakan di negara ini. Untuk goodwill-nya boleh dipakai dengan dasar fair value sebagaimana yang berlaku di Anglo-Saxon. Berkaitan dengan transaksi mata uang aslinya, tidak ada persyaratan khusus. Oleh karena itu, banyak terjadi variasi dalam prakteknya. Dan kebanyakan perusahaan di Jerman mengadopsi pendekatan konservasi untuk debitur dan juga kreditur dan utang jangka panjang dalam akunnya tersendiri. Yang berikutnya dengan negara Switzerland. Yang pertama, hal yang berpengaruh. Akuntansi di Swiss ini adalah yang paling konservatif dan selektif untuk di benua Eropa, bahkan di dunia. Sama dengan di Jerman, akuntansi didominasi dengan company law dan peraturan perpajakan dibandingkan dengan profesi akuntansinya. Tetapi berbeda dengan di Jerman, persyaratan hukum dikaitkan dengan akuntansi sangatlah minimal dan memperbolehkan adanya perilaku rahasia untuk perusahaan. Jadi di sini hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, bank, perusahaan asuransi, dan juga untuk kereta api yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lain itu tidak harus untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Yang kedua itu berkaitan dengan prinsip dan praktik akuntansi di negara Switzerland. Yang pertama, untuk laporan keuangannya. Dasar penilaiannya itu adalah historic cost. Depresiasi yang dipakai selain garis lurus adalah reducing balance, basis atau property, office furniture dan equipment, plant dan machinery ditemukan dengan otoritas perpajakan. Yang ketiga, untuk praktek konsolidasi di negara Switzerland ini. Berkaitan dengan kombinasi bisnis, laporan konsolidasi hanya disajikan oleh sedikit perusahaan saja dengan praktek rekomendasi dalam Accounting and Reporting Recommendation atau ARR nomor 2
Consolidated Financial Statement umumnya diikuti. Nah, penekanannya di sini adalah full consolidation, keseragaman kebijakan akuntansi dalam grup, dan pengungkapan kebijakan yang dipakai termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kriteria konsolidasi, non-konsolidasi investment, akuntansi untuk joint venture, prinsip pengukuran, transaksi mata uang, perlakuan terhadap intercompany profit, dan perubahan dalam stakeholder equipment. Yang berikutnya untuk Latin accounting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Nama saya Maria Sukursunowake. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang berikut adalah negara Prancis. Yang pertama, hal yang berpengaruh seperti yang sudah dipaparkan di PPT. Seperti di negara Jerman, company law merupakan pengaruh utama terhadap akuntansi di Prancis. Keunikan Prancis menekankan pada keseragaman dan penerapannya lewat Standardised National Code of Accounting, yaitu Plain Comptable General. Sebagai bagian dari company law dan Comptable General, perpajakan adalah hal yang paling berpengaruh dalam akuntansi di Prancis. Untuk profesi akuntansi di Prancis relatif kecil dan kurang berpengaruh dibandingkan dengan negara Anglo-Sakson. Satu hal yang menarik di negara peran akuntansi publik dan auditing itu dilakukan secara terpisah oleh institut berbeda. Pasar modal di Prancis itu juga sangat kecil, seperti halnya di Jerman. Hal ini mencerminkan bahwa sumber keuangan yang pokok di negara Prancis adalah bank, pemerintah, famili, dan interest. Yang berikut, yang kedua adalah prinsip dan praktek akuntansi. Jadi tradisi akuntansi di Prancis itu memberikan preferensi informasi untuk kreditor dan otoritas perpajakan seperti di Jerman. Tetapi orientasi sudah mulai berubah bagi perusahaan yang listing, khususnya perusahaan MNS. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan di Prancis itu terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi, dana atau aliran kas bersamaan dengan laporan perusahaan induk. Meski demikian perusahaan besar cenderung menyajikan laporan dan konsolidasi secara terpisah dalam laporan khusus. Yang berikut adalah praktek pengukuran. Valuation di Prancis itu didasarkan pada historical tetapi tidak se ekstrem di negara Jerman. Untuk inventory dipakai locom, tetapi cost harus dihitung dengan metode FIFO atau weighted average. Prancis itu FIFO tidak diizinkan. Meski demikian, penetapan pengurangan pajak atas kenaikan harga persediaan itu diperbolehkan. Yang berikut ada praktek konsolidasi. Nah, untuk berkaitan dengan konsolidasi, metode PURS pada umumnya itu dipakai. Pooling of interest jarang ditemukan dalam praktek. Di negara Jerman, goodwill itu dihitung berdasarkan fair value atau berdasarkan nilai buku. Goodwill boleh di write off segera atau dibandingkan dengan cadangan atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama umur ekonomisnya. Yang berikut adalah selanjutnya untuk negara Italia. Poin pertama adalah hal yang berpengaruh. Nah, untuk negara Italia itu sendiri, hal yang berpengaruh adalah company law dan peraturan perpajakan sebagaimana negara Eropa kontinental lainnya. Professional accounting bodies di Italia, the Consiglio Nazionale dei Dottori, Commercialities, dan Consiglio Nazionale dei Regionals itu sangat berpengaruh. Kalau di Amerika itu adalah SEC, itu juga mempunyai otoritas. The Accounting Bodies menyarankan untuk memakai IASC, standar untuk hal-hal yang belum mereka terapkan. CONSOB merekomendasikan perusahaan yang belum listing untuk memakai prinsip-prinsip akuntansi yang ada dalam profession statement. Yang kedua, prinsip dan praktek akuntansi. Sama dengan Prancis, kepentingan pemerintah dan otoritas perpajakan itu lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang saham. Meskipun demikian, kecenderungan ini mulai berubah seiring dengan keterlibatan perusahaan Italia dalam pasar untuk internasional. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Made Sri Santrini Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip dan praktek akuntansi di Italia.
sini. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi termasuk laporan dana biasanya disediakan oleh perusahaan yang listing sangat mirip dengan format di Amerika Serikat. Yang berikutnya itu ada praktek pengukuran. Historical cost adalah dasar penilaian yang diadopsi oleh the Civil Code, tetapi sama dengan di Prancis. Untuk beberapa kategori dari aktiva tetap dan investasi dapat dinilai menggunakan indeks tertentu. Depresiasi biasanya dibebankan dengan dasar sistematis sesuai dengan rate yang diizinkan oleh otoritas perpajakan. Untuk inventory dipakai mode LOCOM dan market didefinisikan sebagai net realizable value. Yang berikutnya itu ada praktek konsolidasi. Hanya sedikit perusahaan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi, tetapi dengan adanya 7EC Directive, hal ini akan berubah. Associated Corporation disyaratkan untuk diperlakukan dengan equity method. Proportional consolidation diperbolehkan untuk joint venture. Berikutnya itu ada Asian accounting. Negara-negara di Asia mempunyai kultur yang cukup berbeda dengan kelompok Germanik dan Latin. Namun dengan adanya sejarah kolonial, akuntansi juga terpengaruh oleh negara Belanda, Singapura, dan Malaysia. Berikut ini salah satunya itu Jepang. Hal yang mempengaruhi itu pemerintah, di mana pemerintah merupakan pengaruh utama dalam segala aspek akuntansi di Jepang. The Commercial Code yang muncul tahun 1899 sangat melindungi kreditor. The Corporation Tax Law juga merupakan pengaruh utama dalam praktek pengukuran pendapatan. Untuk prinsip dan praktek akuntansi di Jepang, laporan keuangannya itu disajikan sesuai dengan Commercial Code, terdiri dari neraca dan laporan rugi laba perusahaan, bersama dengan laporan bisnis dan proposal profit dan direktur. Laporan tersebut harus dikirim ke pemegang saham dan laporan tersebut atau ringkasannya harus dipublikasikan di koran atau official gazette. Berikutnya pada praktek pengukuran, historical cost yang menekankan konservatisme diterapkan secara ketat. Revaluasi tidak diperkenankan untuk tanah dan bangunan. Depresiasi ditentukan oleh peraturan perpajakan. Beberapa metode depresiasi yang diperkenankan adalah garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun. Inventory biasanya dinilai berdasarkan historical cost meskipun LOCOM boleh dipakai. Yang terakhir untuk praktek konsolidasinya itu akuntansi untuk kombinasi bisnis di Jepang untuk perusahaan yang listing mirip praktek di negara Anglo-Saxon. Pooling of interest tidak diperkenankan. Dalam metode Peirce, goodwill biasanya dihitung berdasarkan nilai buku fair value. Goodwill bisa segera di write off ditandingkan dengan earnings, laporan rugi laba, atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama 5 tahun. Goodwill juga menerapkan biaya yang biasa dikurangkan dari pajak.